Selamat Pentakosta, saudara-saudaraku. Selamat hari Minggu. Di dalam perayaan pencurahan Roh Kudus, kita akan mendengarkan firman Allah yang melalui kuasa Roh Kudus akan menjadi hidup kita. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang diperuntukkan bagi kita pada perayaan Pentakosta ini diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 16 ayat 4b hingga ayat 15. Begini bunyinya. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikian bunyinya. Sangat banyak orang pintar di dunia ini, tetapi lebih banyak orang yang menganggap dirinya pintar, yang menganggap dan yang berpikir dia mengetahui banyak, dan bahkan ada yang berpikir dia sudah mengetahui semua, dan yang berpikir dia lebih pintar dari orang lain, dari siapapun.
Hal itu juga terjadi di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Sangat banyak orang yang menganggap bahwa dia sudah mengetahui banyak tentang Tuhan. Sudah mengetahui banyak tentang firman Tuhan. Tetapi harus kita sadari, saudara-saudaraku, tidak ada yang bisa kita ketahui mengenai Tuhan kita itu, mengenai pekerjaan Tuhan itu, selain dari apa yang diungkapkannya, yang telah diberitahukannya, yang telah dinyatakannya, dan yang telah difirmankannya. Bagaimanapun kita mencari-cari supaya lebih lengkap pengetahuan kita, tidak akan bisa di luar apa yang sudah Tuhan beritahukan, ungkapkan, dan nyatakan. Dan yang kedua, apa yang sudah diungkapkan Tuhan, apa yang sudah dinyatakan Tuhan, apa yang sudah difirmankan Tuhan, itu juga tidak bisa kita pahami, tidak bisa kita mengerti. Itu sebabnya melalui firman itu Tuhan menyerukan kepada kita mau memahami dan menghidupi Tuhan Yesus itu. Hanya dengan kekuatan Roh Kudus. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, lebih berguna bagimu. Di dalam bahasa asing dikatakan, untuk kepentinganmu, untuk keuntunganmu, maka Roh Kudus datang. Karena pertama, Roh Kudus itu yang akan mengajar dan menuntun kita memahami dan menghidupi semua pengajaran dan pekerjaan Tuhan Yesus itu. Saya sudah pernah mengungkapkan Yohanes 14 ayat 9. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya melalui Filipus, sudah sekian lama aku bersama dengan kamu Filipus, kamu masih belum mengenal aku. Pemahamannya, pengetahuannya sangat terbatas, bahkan belum mengenal Yesus. Umpamanya kita katakan mengenai pengajaran Tuhan Yesus, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35. Pada saat Simon Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, berapa kali aku mengampuni sesamaku? Cukupkah 7 kali? Menurut pemikiran Simon Petrus, karena mereka selalu menanggapi dengan pikiran mereka, 7 kali itu sudah sempurna. Karena orang Yahudi mengajarkan kalau kita mengampuni sesama kita, mengampuni kesalahan orang 3 kali, itu sudah penuh. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, bukan 7 kali, 77 kali 7 kali. Orang akan berpikir, memahami itu. Oh, berarti 539 kali. Tuhan Yesus bukan mau mengatakan itu.
Tapi Tuhan Yesus mau mengatakan semua dosa sesamamu harus kau ampuni. Selamanya berapa kali harus kau ampuni. Karena Tuhan Yesus juga menyerahkan dirinya untuk mengampuni semua dosa kita selamanya. Dan itu tidak bisa kita pahami. Tidak bisa kita hidupi. Makanya orang percaya banyak juga yang masih diam dalam dendam. Dalam roh pembalasan. Hanya dengan Roh Kudus. Hanya dengan Roh Kudus kita bisa memahami dan menghidupi itu. Demikian juga mengenai penderitaan dan kematian Tuhan Yesus. Sudah berulang-ulang Tuhan Yesus mengatakan, saya akan ditangkap, disiksa, dan akan dibunuh. Walaupun Tuhan Yesus mengatakan akan bangkit pada hari ketiga. Tetapi itu nggak bisa mereka pahami. Nggak bisa mereka mengerti. Karena selalu pikiran yang mereka pakai. Bagaimana menerima Mesias yang menderita, Mesias yang mati, mereka tidak bisa memahami. Hanya dengan kuasa Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang bisa menumbuhkan dan mengembangkan iman di dalam diri kita. Walaupun iman itu tumbuh dari mendekat firman Tuhan, tapi karena Roh Kudus dia tumbuh dan berkembang. Berulang kali juga Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Dan sudah terjadi kebangkitan itu juga murid sulit memahami. Sudah datang perempuan-perempuan. Datang 2 orang murid Yesus yang ke Emmaus. Kami sudah melihat. Tapi mereka nggak bisa mempercayainya. Itu sebabnya waktu mereka berkumpul. Mereka kunci semua pintu dan jendela tempat mereka berkumpul. Yesus datang. Dan sudah mendengar kesulitan mereka memahami. Tetapi mereka berkumpul hari Minggu sesudahnya. Mereka tetap mengunci pintu. Mereka mengunci jendela. Mereka tetap sulit memahami. Terutama menghidupinya. Tetapi setelah Roh Kudus datang dan bekerja di dalam diri mereka, pemahaman mereka berubah. Diri mereka berubah. Mereka menerima yang dilakukan Yesus itu dalam iman. Tidak ada lagi kekecewaan. Tidak ada lagi ketakutan. Demikian juga yang dikatakan Tuhan Yesus di sini. Aku tidak memberitahukan kepadamu selama ini karena kita masih bersama-sama, bahwa saya akan kembali kepada yang mengutus aku. Bahkan aku memberitahukan itu kepada kamu. Kamu nggak bertanya mau kemana. Mereka diam. Dan bahkan mereka menjadi berduka cita. Mereka tidak memahami. Mengapa? Karena mereka selalu menggunakan pikiran mereka. Mereka menghendaki Tuhan Yesus itu harus tetap di dunia ini bersama dengan mereka. Melindungi mereka.
memberi mereka makan, melengkapi semua kebutuhan mereka, dan bahkan akan mendirikan kerajaan Israel Raya, di mana di situ murid-murid itu akan menjadi orang-orang yang berkuasa. Mereka diam, tidak bertanya, berduka cita. Tetapi setelah Roh Kudus datang, keadaan itu berubah. Mereka selalu mengarahkan hidup mereka kepada Yesus Kristus. Kita juga manusia sekarang ini begitu, sudah percaya bahwa Yesus telah naik ke surga. Tapi kita lebih menghendaki supaya Yesus itu bersama kita sekarang, bekerja sekarang, melindungi kita kalau ada yang mau mengganggu kita, memberi seluruh kebutuhan kita, melindungi kita walaupun kita melakukan hal-hal yang tidak benar. Dengan datangnya Roh Kudus, maka murid-murid memahami bahwa Yesus bukan mau tinggal di dunia ini. Bukan mau menyertai mereka secara fisik juga bersama-sama mereka di dunia ini. Dan kita juga ingat, bukan mau memberikan kepada kita apa yang kita pikirkan di dalam hidup dunia ini. Di dalam Roh Kudus kita akan bisa mengarahkan hidup kita tetap ke hidup yang kekal di sorga. Sebagaimana yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 2. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal. Kami sudah melihatnya. Hidup kekal itu sudah nyata dalam hidup mereka. Bukan sesuatu yang maya. Itu kekuatan iman. Apa saudara-saudara sudah bisa mengatakan seperti itu? Aku sudah melihat. Dan bahkan Tuhan Yesus mengatakan di dalam firman ini, masih banyak lagi yang tidak kukatakan. Tetapi aku tidak mengatakannya karena kamu tidak bisa menanggungnya. Tetapi kalau kita menerima Roh Kudus itu, menyerahkan kita kepada Roh Kudus akan mengajar kita. Tentang pengajaran-pengajaran Yesus. Roh Kudus itu menuntut kita supaya kita bisa menanggung, supaya bisa kita memahami dan menghidupi firman Tuhan itu, memahami dan menghidupi pekerjaan dan firman Tuhan Yesus itu. Dan yang kedua, saudaraku, dengan kuasa Roh Kudus itu, maka kita akan menjadi bermanfaat bagi dunia ini. Bermanfaat bagi dunia ini. Tanpa Roh Kudus itu, kita tidak akan jadi berguna. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, lebih berguna bagimu
dan jangan sampai tidak berguna. Sia-sia karunia Tuhan yang begitu besar mencurahkan rohnya kalau kita tidak mau menerimanya. Dikatakan di dalam firman ini, Roh Kudus itu akan menginsapkan dunia. Akan menginsapkan dunia. Melalui siapa? Tentu melalui orang-orang percaya. Itu sebabnya Tuhan Yesus selalu mengatakan, pergi beritakan, menjadi saksi-saksiku. Melalui kita orang percaya ini. Tetapi itu juga ingat. Itu juga mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa menginsapkan dunia ini. Tidak bisa. Siapapun tidak bisa, tidak punya kuasa menumbuhkan firman Tuhan dalam hidup manusia. Tidak bisa membuat orang bertobat. Apapun yang dilakukannya. Betapa berapi-apinya pun dia berkhotbah. Memberi kesaksian-kesaksian yang kebanyakan tentang dirinya bukan tentang Yesus. Itu tidak berguna tanpa Roh Kudus. Tidak berguna. Hanya dengan kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya firman Tuhan telah mengingatkan kita dalam 1 Korintus 3 ayat 6. Paulus menanam, Apolos menyiram. Tapi ingat, yang menumbuhkan hanya Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh Roh Kudus. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata di dalam 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini yang dia maksudkan kerasulannya menjadi pengikut Yesus. Itu harta. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat. Dia mengumpamakan tubuhnya seperti bejana tanah liat. Dirinya seperti bejana tanah liat. Dalam Hata-Batak dikatakan huruf taro. Yang sebenarnya tidak bisa menyimpan apa-apa. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Mengapa? Karena Roh Kudus bekerja di dalam dirinya. Supaya nyata bahwa kekuatan Tuhan di dalam pelayananmu, di dalam kesaksianmu, di dalam khotbahmu harus nyata kuasa Roh Kudus supaya ada gunanya. Dan dia dipertegas lagi dalam 2 Korintus 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tapi Tuhan mengatakan, cukuplah karunia aku bagimu. Tetapi supaya jangan meninggikan diri. Oleh sebab itu Paulus itu bagaimanapun luar biasanya pelayanannya, bagaimanapun luar biasanya berkembang Injil melalui dia tidak pernah meninggikan diri. Mengapa?
Karena itu dia yakini, dia percaya itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Saya mau mengungkapkan kepada saudara-saudara untuk menekankan ini mengenai kitab Kisah Para Rasul. Saya tidak mengerti mengapa dalam bahasa Indonesia disebut namanya Kisah Para Rasul. Itu berbeda dengan semua bahasa. Karena di dalam bahasa-bahasa selain bahasa Indonesia dikatakan kisah pekerjaan para rasul. Dalam bahasa Batak ulaunya poster. Dalam bahasa Inggris di act. Kisah pekerjaan para rasul. Karena bukan para rasulnya. Bukan mau biografinya yang mau dijelaskan. Tapi pekerjaan para rasul. Namun jangan lupa saudara-saudara. Sejak tahun 1990-an, ahli-ahli perjanjian baru lebih suka menamakan buku itu, kitab Kisah Pekerjaan Roh Kudus. Mengapa? Karena semua yang dilakukan oleh rasul itu nyatanya adalah pekerjaan Roh Kudus. Bahkan sampai tempat pelayanannya Roh Kudus yang menentukan. Sehingga Paulus langsung menyeberang ke Eropa. Kisah pekerjaan Roh Kudus. Dan hendaknya pelayanan kita, kesaksian kita, khotbah kita harus pekerjaan Roh Kudus. Supaya berguna. Supaya ada buahnya. Oleh sebab itu, apapun yang kamu lakukan dalam pelayananmu, apapun yang kau lakukan dalam pelayananmu, jangan untuk meninggikan dirimu. Tidak perlu itu. Kamu dengung-dengungkan kepada dunia ini. Persembahkan kepada Tuhan. Jangan lupa saudara-saudaraku. Banyak pendeta, khususnya pendeta HKP, yang melayani di pedesaan. Dia harus menjangkau pagarannya, jemaat filialnya, dengan jalan kaki. Tidak bisa naik mobil. Tidak bisa naik kereta. Tidak bisa naik sepeda. Terkadang harus istirahat di hutan. Supaya bisa sampai. Mereka tidak pernah mendengung-dengungkan itu. Mereka tidak pernah memviralkan itu. Mengapa? Karena itu mereka lakukan sebagai persembahan kepada Tuhan yang memanggil dia. Karena itu dia lakukan di dalam kuasa Roh Kudus. Dia bersyukur karena Roh Kudus mau bekerja di dalam dirinya. Karena itu dilakukan untuk memuliakan Tuhan Yesus. Sebagaimana yang dikatakan Tuhan Yesus dalam firman ini, Roh Kudus itu akan memuliakan aku karena akan memberitakan yang diterimanya daripadaku. Untuk memuliakan Tuhan Yesus. Maka dia tidak pernah mendengung-dengungkan itu. Tidak pernah memviralkan itu. Dan kalau itu kita lakukan, itu buktinya bahwa kita tidak bekerja di dalam kuasa Roh Kudus. Harus benar-benar pelayanan kita, semua pelayanan kita harus persembahan kepada Tuhan untuk kemuliaan
bagi Tuhan Yesus. Saat kau mencari puji-pujian untuk dirimu supaya kamu dipuji-puji orang, gak ada gunanya yang kau lakukan itu. Dan Tuhan Yesus menjelaskan apa itu menginsafkan tentang dosa, kebenaran dan penghakiman. Apa itu? Sederhana saja Tuhan Yesus mengatakan, menginsafkan manusia akan dosa. Apa itu dosa itu? Yaitu tidak percaya kepada aku. Mengapa menjadi itu rumusan dosa? Karena memang kalau tidak percaya kepada Yesus, berarti dia masih tetap di dalam dosanya. Dosanya tidak akan diampuni. Maka dia akan mati di dalam dosanya. Tetapi apabila dia percaya kepada Yesus dan menghidupi Yesus, maka dosanya ikut ditimpakan kepada Yesus. Pada waktu Yesus telah menjadi dosa walaupun tidak mengenal dosa dalam kematiannya. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, dosa tidak percaya kepadaku. Jangan katakan, saya percaya kepada Yesus. Justru itu kita tanya diri kita, percaya bagaimana? Percaya bagaimana? Yang kedua, menginsafkan dunia akan kebenaran. Apa itu kebenaran? Dikatakan, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Bukan kebenaran di dalam penebusan Yesus Kristus yang disinggung, tapi kebenaran bahwa aku pergi kepada Bapa, kepada yang mengutus aku. Dan kalau kita insaf akan hal itu, tidak akan ada lagi yang bimbang dan ragu mengenai ketuhanan Yesus Kristus, mengenai keallahan Yesus Kristus, mengenai kemesiasan Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak ada lagi yang ragu dan bimbang akan pertolongan Yesus kepada dia, baik sekarang ini, karena Yesus itu hidup hingga sekarang. Seperti yang saya katakan di dalam khotbah kenaikan Tuhan Yesus Kristus, sampai sekarang Yesus hidup dan tangannya tetap terangkat untuk memberkati kita. Itu sebabnya orang yang tidak percaya tidak mau menerima itu. Banyak alasan yang mereka katakan. Karena kalau mereka percaya bahwa Yesus telah bersama dengan Allah Bapa, mereka akan menerimanya. Dan kita orang-orang percaya itu, Yesus yang sudah naik kepada Bapa, kita harus ingat apa yang dikatakan oleh surat Ibrani, khususnya di Ibrani 4 ayat 16. Hendaklah kamu penuh keberanian, karena tidak ada lagi dosa yang menghalangi. Dalam keberanian menghampiri takhta karunia itu. Dan harus rajin dan rindu. Dan yang ketiga dikatakan akan penghakiman. Tuhan Yesus merumuskan penghakiman itu adalah penguasa dunia ini telah dihukum. Iblis itu sudah dihukum. Penguasa dunia ini telah dihukum. Semua keinginan-keinginan dunia ini telah dihukum. Kok masih punya kekuatan lagi? Tuh, nggak ada kekuatannya lagi. Hanya kita ingat apa yang dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 55. Hai maut, di mana sengatmu? Di mana sengatmu?
Kita harus tahu saudaraku, kalau lebah itu, saya katakan lebah, saya tidak mengatakan kumbang, karena kumbang saya tidak tahu. Setahu saya kumbang itu kalau sudah menyengat, sengatnya tetap tinggal sama dia, tapi racunnya tinggal sama kita. Tapi kalau lebah, kalau dia menyengat orang, sengatnya itu tinggal bagi orang yang disengatnya. Dan kalau sudah begitu, gak ada lagi kekuatannya. Dia masih hidup. Dan manusia masih takut kalau lebah itu terbang. Demikian juga maut itu. Sebenarnya tidak ada lagi kuasanya. Tetapi kita masih takut. Masih banyak orang yang memperhambakan diri ke iblis. Masih banyak orang yang memperhambakan diri kepada keinginan dunia ini. Memperhamba diri kepada dunia ini. Kita yang membuat, bukan karena ada kekuatannya. Dan kita benar-benar bisa melawannya apabila kita hidup di dalam Roh Kudus. Kuasanya itu nggak akan ada lagi kepada kita. Dan kita menjadi anak-anak Allah yang bebas melakukan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Yang bebas mengatakan no, tidak terhadap dosa dan keinginan-keinginan dunia ini. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, jangan pernah berperilaku seolah-olah kau bisa mempekerjakan Roh Kudus. Seperti orang yang mengatakan bahwa dia bisa melakukan tanda-tanda mukjizat, dia bisa membuat kebaktian penyembuhan. Karena itu tidak akan mungkin terjadi kalau tidak ada kuasa Roh Kudus. Tetapi setelah COVID-19 datang, di mana orang itu? Di mana yang mengatakan bisa melakukan tanda mukjizat, melakukan kebaktian penyembuhan? Apakah COVID-19 itu melenyapkan kuasa mereka? Atau apakah itu hanya kepura-puraan? Tetapi yang perlu saudara-saudara, berikan dirimu agar Roh Kudus bekerja di dalam dirimu, di dalam pikiranmu, di dalam hatimu. Jangan pernah berperilaku seolah-olah engkau bisa menguasai Roh Kudus. Tidak ada orang yang bisa menguasai Roh Kudus, karena Dia adalah Allah. Dia yang punya kuasa. Tetapi beri dirimu untuk dikuasai oleh Roh Kudus, supaya benar-benar hidupmu, supaya benar-benar hidup kita seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Tubuhmu itu, hidupmu bukan milikmu sendiri, tapi itu telah menjadi bait Roh Kudus. Bait Roh Kudus yang harus diam di dalam diri kita, supaya kita bisa memahami dan menghidupi Yesus, supaya bisa kita melayani dunia, menginsapkan dunia. Sudahkah kamu serahkan dirimu kepada Roh Kudus itu? Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena begitu besar kasih-Mu mengaruniakan anak-Mu yang tunggal itu untuk
membebaskan kami dari dosa dan maut, mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, untuk mendamaikan kami dengan diri-Mu. Dan Engkau juga mencurahkan Roh-Mu untuk menguatkan kami hidup sebagai anak-anak-Mu, untuk menguatkan kami hidup dalam damai dengan Engkau, sehingga kami bisa hidup sebagai anak-anak-Mu dan menjadi saksi-saksi-Mu di dalam kekuatan Roh Kudus untuk menginsapkan dunia ini, dan juga untuk bekerja sehingga kami semakin bertumbuh dewasa dalam iman. Dan kami mohon Bapa, selalu kami mohon, janganlah COVID-19 ini menghancurkan hidup manusia. Tolong Bapa, karena kasih-Mu, karena pengasihan-Mu, karena nama-Mu yang kudus itu di dalam Yesus Kristus, hentikan pandemi virus corona ini dari dunia ini. Selamatkan bangsa kami dan pulihkan. Selamatkan semua gereja-Mu dan pulihkan. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.